sebulan sudah David Ozora, korban penganiayaan Mario Dandisatrio, dirawat insentif di rumah sakit. Meski sudah berangsur membaik, tetapi David hingga kini masih harus dibantu oleh sejumlah alat saat menjalani perawatan medis. Oke, sini. Oke, ini. Dalam unggahan sang ayah, Jonathan Latumahina, di media sosialnya, kondisi David tampak sudah mulai menunjukkan kemajuan signifikan. Namun, sang ayah mengungkap jika David masih harus berjuang karena mengalami kerusakan berat pada syaraf otaknya. Saat bernafas, David masih harus dibantu dengan alat khusus serta dibantu selang untuk makan dan minum. Udah, coba ke sana. Madep sana. Ya, madep sana, pintar. Dan pemirsa, kami ajak Anda untuk perbarui informasi terkait kondisi kesehatan David Ozora yang sudah sebulan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sudah ada reporter Maria Gabriel dan juru kamera Hanil Rivelino. Ya, Gaby, sejauh ini bagaimana tentunya perkembangan terkini terkait kondisi kesehatan David? Adakah pernyataan terbaru, Gaby, dari pihak keluarga? Ya baik, selamat sore El dan pemirsa BTV. Terkait dengan kondisi terkini dari David Ozora, kami belum mendapatkan informasi langsung dari pihak keluarga. Namun dapat kami sampaikan bahwa melalui akun media sosialnya, sang ayah Jonathan Latumahina kerap mengabarkan perkembangan dari kondisi kesehatan sang putra. Misalnya pada hari Rabu kemarin, tanggal 22 Maret 2023, Jonathan menginformasikan bahwa David masih berjuang karena kerusakan berat pada syaraf otaknya. David juga masih bernafas menggunakan bantuan tracheostomi dengan luka lubang di kerongkongan dan ditanam infus vena besar di bahu sebelah kirinya. Sebagai informasi, tracheostomi merupakan tindakan membuat lubang pada dinding anterior trakea untuk mengatasi sumbatan jalan nafas. David juga masih menggunakan selang NGT atau nasogastric tube untuk makan dan minum. Sehari sebelumnya, Jonathan juga menjelaskan ada perkembangan dari kondisi pendengaran David. Hanya saja untuk matanya David belum ada respon baik. Belum baik responsnya, begitu. Dari undahan di tanggal 21 itu juga diketahui bahwa perjuangan David adalah untuk kesadaran kognitif, di mana ia mencoba untuk mendengar dan memahami perintah-perintah yang sederhana. Terdapat trauma mendalam pada sistem syarafnya David yang berpotensi permanen kerusakannya. Hanya saja melihat perkembangan dan kemajuannya sampai saat ini, semua potensi itu menumbuhkan sikap optimisme untuk kesembuhan David. Demikian. Ya, Gaby, kita biasa melihat kemarin beberapa tokoh-tokoh menjenguk David. Apakah hari ini terlihat ada tokoh yang kembali menjenguk David? Ya baik El dan juga pemirsa BTV, berdasarkan pantauan kami di rumah sakit, baru saja tiba tim kuasa hukum dari Shane Lucas, salah satu tersangka dalam kasus ini, yaitu Happy Sihombing. Namun ia bergegas masuk rumah sakit dan sehingga kami belum sempat mewawancarai terkait kedatangannya di rumah sakit pada hari ini. Ia dan rombongan terlihat membawa buket bunga yang cukup besar tadi. Diketahui untuk tokoh yang terakhir datang menjenguk itu pada tanggal 21 Maret yang videonya tersebar adalah istri dari Menteri Agama Yakut Holil, yaitu Ibu Eni Retno Yakut. Dalam video yang beredar, ketika Eni hendak memeluk David, terdengar suara untuk menyemangati David yang menyemangatinya untuk menggerakkan dan memiringkan tubuhnya. Melihat hal itu, Eni pun segera memeluk dan mengusap-usap dari punggung David. David sendiri terlihat berusaha untuk menggerakkan tubuhnya sendiri tanpa bantuan. Selain Eni Retno Yakut, beberapa tokoh dari berbagai kalangan juga telah menjenguk David. Mulai dari Menteri Agama Yakut Holil, lalu ada Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Reda Mantovani, Yeni Wahid, serta beberapa dari publik figur seperti artis Cornelia Agatha, musisi ADMS bersama putranya Kevin Aprilio, dan lain-lain. Demikian El. Baik, Maria Gabriel, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, Maria Gabriel dan juru kamera Hanil Rivelino melaporkan dari rumah sakit di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.